Hai semuanya, selamat datang di One Day Tour Garut bersama aku, Amalia Paranisa Ida, sebagai tour guide kalian. Nah, di sini udah pada tahu nggak sih kita bakal pergi kemana? Dan by the way, kita bakal pergi ke 3 destinasi yang ada di Garut. Yah, bener, yang pertama kita bakal ke kawah Gunung Talaga Bodas. Kita bakal berenang di Taman Air Sabda Alam Garut. Dan yang terakhir kita bakal melihat pemandangan yang indah di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Siapa yang udah gak sabar, kita bakal jalan-jalan ke sana. Oke, kalau gitu semuanya udah terlihat banget excited. Jadi, let's go! Yeay, kita semua sudah sampai di gerbang utama dari Kawah Talaga Bodas ini. Setelah tadi kita menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit ya dari alun-alun Raja. Nah, sebelumnya di sini aku mau nyebutin dulu beberapa cerita ya tentang Kawah Talaga Bodas ini. Nah, sebetulnya Kawah Talaga Bodas ini itu merupakan salah satu objek wisata pegunungan yang terbentuk dari bekas letusan gunung api yang masih aktif. Nah, sebelum kita pergi dan sebelum kita melihat kawah Gunung Talaga Bodas yang sangat indah, kita harus berjalan dulu sekitar 900 meter dari sini nanti menuju ke sana. Nah, akhirnya kita udah sampai, belum sampai juga sih, kita masih ada di perjalanan menuju ke kawah Gunung Talaga Bodas. Nah, kita bisa lihat di sini pemandangannya masih sejuk banget. Di sini banyak pohon-pohon yang masih hijau, pokoknya sejuk, jalan kakinya juga bisa sambil santai-santai dan ngobrol sama teman-teman. Nah, itu udah mulai kelihatan danaunya warna putih tapi ada warna hijaunya, itu kenapa sih? Nah, jadi kenapa bisa warnanya kayak gitu? Karena mengandung sulfur di dalam airnya itu, makanya warnanya bisa ada putih dan kehijauan. Tapi meskipun terlihat segar, mohon maaf tidak bisa diminum karena terdapat zat-zat yang berbahaya dan bisa meracuni tubuh kita. Jadi kita di sini cuma bisa foto-foto dan juga piknik, juga nanti kita makan siang, menuju makan siang di sini. Enjoy semuanya. Nah, akhirnya kita udah sampai juga di sini di kawah Gunung Talaga Bodas. Kalian bisa langsung menyaksikan si danau kawahnya itu yang bener-bener ini wanginya khas banget ya, bau belerang, bau sulfur gitu, tapi indah banget. Di sana tuh kolamnya tuh putih dan berwarna hijau. Terus juga kita semua bisa foto-foto di sini, silakan. Sekarang itu free time buat kalian, dan juga bisa menikmati nanti santap siangnya kita yang berikan. Kalian tinggal piknik saja, piknik ala-ala gitu ya, seru banget. Terus bisa sambil jalan-jalan ke atas. Nah, selain kalian bisa foto-foto dan juga piknik di sini, kita juga bisa berendam di kolam air panas di Gunung Talaga Bodas ini. Nah, ini kolamnya meskipun sempit, kecil, tapi bisa menampung banyak orang juga. Kalian bisa berendam di sini, itu bisa menyembuhkan penyakit kulit. Wah, teman-teman gimana? Masih pada semangat gak nih ikut One Day Tour di Garut? Sekarang kita ada perjalanan bakal pergi dan asik-asik main air lagi di Taman Air Sabda Alam. Ada yang udah pernah kesana gak sih sebelumnya? Oh, belum ya? Gak apa-apa, ini bakal jadi pengalaman yang gak akan terlupakan sama kalian karena Taman Air Sabda Alam ini benar-benar bagus banget dan bakal memuaskan kalian. Nah, Sabda Alam juga merupakan kolam pemandian dengan berbagai macam wahana air. Namun, Sabda Alam tidak hanya menawarkan taman rekreasi air saja, tapi juga menawarkan penginapan yang dinamakannya itu Sabda Alam Resort and Hotel. Nah, di Taman Air Sabda Alam juga ada berbagai macam fasilitas yang bisa memanjakan kita semua nih, karena banyak banget wahana di taman airnya itu. Yang pertama itu ada nampan tumpah. Nah, apa sih nampan tumpah itu? Itu kita ada ember gitu, nanti embernya tumpah kayak gitu ya. Jadi bakal seru banget, kita bakal basah-basahan di sini. Terus juga ada slider boom yang dimana itu tuh seluncuran yang ada berbagai jenis yang beda-beda. Ada berbagai jenis ketinggian gitu, dari mulai ada yang 18 meter, ada yang 14 meter. Jadi itu tuh nanti main perosotan dari atas swing ke bawah gitu. Jadi bakal seru banget dan masih ada berbagai macam juga, ada jembatan, ada terus juga ada kolam ikan, terapi ikan gitu. Jadi nanti bakal seru, pokoknya bakal seru banget. Jadi kalian persiapkan tenaganya, kita bakal seru-seruan di
gimana nih teman-teman? Kalian sudah menghabiskan waktu di Taman Air Sabda Alam. Gimana pengalamannya? Seru banget kan? Aku seneng banget kalau kalian juga bisa seneng, karena tadi juga aku melihat kalian benar-benar super excited banget main-main air di sana. Kira-kira sekarang kita mau kemana ya? Tadi ada yang masih ingat gak sih aku ngomong apa di awal? Kalau kita tuh mau pergi ke Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Di mana sih itu, Amalia? Di mana? Nah, Taman Wisata Alam Gunung Papandayan ini merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ya, secara administratifnya itu berada di Desa Simajaya dan Desa Keramatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Nah, mau tahu lagi ada apa lagi? Atau ada yang mau ngejelasin kita kemana? Sebelum itu, mari kita lanjutkan dulu perjalanan kita menuju ke sana. Jadi kalian bisa langsung istirahat aja dulu. Nah, akhirnya setelah perjalanan yang cukup lumayan, kita udah nyampe juga di Gunung Papandayan ini. Nah, sebelumnya tuh aku mau cerita dulu sejarah dan juga fun fact dari Taman Wisata Alam Gunung Papandayan ini. Nah, asal-usulnya tuh berawal dari sekelompok masyarakat yang mendengar adanya suara gaib saat melintasi Gunung Papandayan ini. Nah, karena suara yang keluarnya itu dari dalam kawah Gunung Papandayan, berbunyinya itu seperti suara di tempat kerja pandai besi. Maka gunung ini dinamakan Gunung Papandayan, yang awalnya itu diambil dari bahasa Sunda pandai, yang berarti itu orang yang sedang bekerja sebagai pandai besi. Wah, menarik banget ya. Tadi kan kita udah tahu asal mula nama si Gunung Papandayan ini. Nah, sekarang kita mau ngejelasin dulu sejarah kenapa sih ada gunung ini gitu. Nah, sebenarnya Gunung Papandayan itu merupakan gunung api dan tercatat telah beberapa kali meletus, diantaranya pada tahun 12 Agustus 1772, pada 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942, dan 11 November 2002. Nah, letusan yang paling besarnya itu terjadi pada tahun 1772 yang menghancurkan sedikitnya 40 desa dan menewaskan sekitar 2.957 orang. Wow. Tapi untungnya sekarang sudah aman dan wisatawan bisa masuk dan kalian juga bisa masuk dan senang. Ya, ini adalah salah satu spot atau daya tarik yang benar-benar menarik wisatawan buat datang, yaitu hutan mati. Nah, kenapa sih disebut hutan mati? Nah, kawasan ini dinamakan hutan mati karena salah satu bagian eksotis yang ada di Gunung Papandayan, sebuah padang yang menyajikan pemandangan pohon-pohon kering nih. Bisa kalian lihat kan, ini pohon-pohonnya kering dan juga memberikan pesona keindahan yang eksotis. Nah, kawasan hutan mati ini yang biasa dilewati itu para pendaki Gunung Papandayan sebelum sampai ke puncak Tegal Alun. Selain kawasan hutan mati yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan buat datang ke Taman Wisata Alam Gunung Papandayan ini, itu di sini tuh ada salah satu bunga abadi yang susah banget ditemuin di tempat lain, yaitu bunga edelweiss. Nah, di sini tuh ada di sini tuh kan, tuh di belakang kalian, di depan kalian, di pinggir, di samping, banyak banget bunga edelweiss ini. Nah, tapi jangan sampai kalian metik ya, karena ini tuh benar-benar hanya bisa tumbuh di ketinggian tertentu. Jadi dimohon jangan sampai metik sembarangan ya, gitu. Jadi cuma bisa dilihat aja, di foto, jangan sampai dipetik karena memang susah budidayanya. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan enjoy your time di sini. Kalau ada apa-apa bisa langsung panggil aku aja. Dan kalian ada nomor aku, bisa langsung ditelepon. Gitu aja, silakan take your time. One day tour Garut hari ini berakhir dengan sangat-sangat senang, bahagia. Aku juga lihatnya kalian benar-benar bahagia dan menikmati perjalanan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah mempercayakan one day trip seharian di Garut bersama kami dan aku sebagai tour guide kalian. Mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata dari aku, juga yang disengaja maupun enggak. Aku harap ini menjadi pengalaman kalian semua yang paling menyenangkan di Garut. Jangan lupa kalau misalkan ke Garut lagi bisa langsung kontak aku aja. Oke,
that's all. Hati-hati juga perjalanan pulang kalian menuju rumah masing-masing. Terus sekian, nanti setelah ini kita foto bareng, lalu perjalanan pulang. Dadah, terima kasih. Saya Amalia Farnisaida sebagai tour guide. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.